Di tengah pro dan kontra penggunaan telepon pintar di lingkungan sekolah, pemanfaatan digital menjadi fokus penting dalam pembelajaran mendalam. Teknologi tidak lagi sekedar alat hiburan, namun ketika pendidikan menyatu dengan digital, maka imajinasi tak lagi berjalan, ia berlari. Dan bagi saya sendiri, teknologi itu ibarat api. Ia bisa menghanguskan, tetapi ia juga bisa menerangi, bergantung di tangan siapa ia berada. Saya, Beni Priaji, dan salah satu cara saya memanfaatkan teknologi yang ada adalah dengan melakukan pembelajaran mendalam melalui misi teka-teki digital dan pemanfaatan Canva AI. Seperti biasa, kelas kita mulai dengan doa, presensi kehadiran, penyampaian tujuan pembelajaran, tentunya juga dengan salam sapa yang penuh energi. Semangat pagi! Pada kesempatan ini, guru juga bisa sekaligus menjelaskan bagaimana proses dan tahapan terkait dengan Pancasila Quest dan juga bisa menjelaskan tentang aturan mainnya. Selain itu, guru juga bisa menjelaskan mengenai pembuatan poster menggunakan Canva AI. Tanpa berbasa-basi, kelas kita bagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok ini nantinya yang akan menjadi agen Pancasila untuk bermusyawarah mengenai bagaimana penerapan Pancasila yang ada di sekolah. Setelah berkelompok, murid-murid ini langsung mempelajari materi melalui aplikasi Silago. Aplikasi Silago merupakan aplikasi yang saya buat dengan bantuan Articulate Storyline yang berisi mengenai materi-materi pendidikan Pancasila. Aplikasi ini saya buat dengan tujuan agar murid-murid kita bisa mempelajari materi pendidikan Pancasila kapanpun dan dimanapun. Di dalamnya selain ada materi, juga ada berbagai tipe soal yang bisa dibuat untuk latihan murid-murid kita. Sembari menunggu murid-murid belajar dari aplikasi, guru bisa mempersiapkan QR code di lokasi yang nantinya akan digunakan untuk Pancasila Quest. Langkah kedua setelah belajar dari aplikasi Silago adalah memulai misi yang pertama. Di misi yang pertama ini, murid men-scan QR code yang berada di kelas, kemudian mereka diwajibkan mengerjakan soal yang dikerjakan secara berkelompok, di mana setiap akhir sesi soal nanti muncul tempat atau pos kedua yang akan dituju. Para murid beserta kelompoknya tentunya akan berlomba-lomba mengerjakan terlebih dahulu, karena yang selesai terlebih dahulu adalah kelompok yang nantinya akan mendapatkan clue atau petunjuk untuk pergi ke pos selanjutnya. Di pos selanjutnya, murid akan men-scan kembali QR code untuk mengerjakan beberapa tugas atau misi yang bisa digunakan untuk melanjutkan ke pos selanjutnya. Dan petunjuk untuk pos selanjutnya tidak serta-merta nama tempat, melainkan sebuah teka-teki yang harus dipecahkan agar bisa menuju pos selanjutnya. Misi di masing-masing pos kita sesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan tempat tersebut, sehingga internalisasi nilai Pancasila benar-benar bisa diwujudkan dalam misi kali ini. Salah satu misi yang ada yaitu membuat poster dengan bantuan Canva AI. Harapannya setiap murid bisa membuat poster dengan cepat dan sesuai dengan perintah. Sadar atau tidak sadar, bagaimana mereka bermusyawarah untuk memecahkan masalah dan juga bergotong royong untuk memenuhi misi juga merupakan internalisasi dari nilai-nilai Pancasila. Bagian terakhir dari misi Pancasila Quest ini adalah mereka kembali ke kelas masing-masing. Untuk selanjutnya di kelas mereka melakukan refleksi melalui website Padlet yang telah disediakan. Dan ini adalah hasil dari refleksi yang telah dilaksanakan oleh siswa. Melalui refleksi tadi, saya yakin bahwa inovasi seperti ini akan membuat pendidikan Pancasila tidak lagi menjadi sebuah mata pelajaran yang membosankan. Saya juga percaya
bahwa HP ataupun gawe jika digunakan secara maksimal akan menjadi alat yang produktif untuk pembelajaran. Jadi mari bersama-sama pastikan generasi penerus kita bukan hanya tahu Pancasila, tetapi bisa menghidupkan Pancasila dengan bangga. Perasaan saya setelah mengikuti pelajaran PPKN pada hari ini adalah senang, seru, bahagia karena bisa lebih memahami tentang Pancasila lewat permainan-permainan yang disediakan oleh para guru. Lalu lebih menjadi pelajaran tidak membosankan, tidak kaku, dan menyenangkan. Sekian dan terima kasih.